Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi proses jaringan difusi. Keputusan seseorang dalam mengadopsi itu didasarkan pada dua faktor. Jadi ada dua faktor, ada dua hal yang menyebabkan mengapa seseorang itu bisa mengadopsi inovasi maupun tidak mengadopsi. Yang pertama adalah faktor keinovatifan. Kemudian yang kedua ada faktor imitasi. Nah, kalau keinovatifan itu merupakan karakteristik bawaan yang mencerminkan kecepatan seseorang dalam menerima inovasi lebih dahulu daripada orang lainnya. Jadi ini sudah faktor bawaan, juga dipengaruhi oleh intelektual dan juga faktor sumber daya manusianya. Kemudian faktor kedua ini adalah faktor imitasi, di mana seseorang itu meniru dari inovasi yang didifusikan oleh seorang pemimpin opini maupun seorang inovator. Saya jelaskan terlebih dahulu dalam keinovatifan. Pada level individual, individu itu yang inovatif dicirikan oleh karakteristik status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat pada umumnya. Kemudian mereka juga memiliki hubungan yang lebih luas dengan orang luar dan lebih kosmopolis, dalam artian jangkauan atau jaringannya, baik interpersonalnya ataupun jaringan masanya itu lebih luas, sehingga target untuk seseorang bisa mengadopsi suatu inovasi itu lebih tinggi. Selanjutnya, orang yang tergolong dalam faktor keinovatifan ini biasanya memiliki karakter yang terbuka terhadap gagasan baru dan lebih berani mengambil risiko terhadap inovasi, sehingga lebih cepat dalam mengadopsi inovasi. Seseorang yang bersifat inovatif ini terkadang memang adalah orang-orang yang berjiwa seperti wirausaha, di mana segala faktor risiko itu mereka berani menanggungnya karena sudah mengetahui secara mendalam dari inovasi yang akan ia terapkan. Kemudian ada beberapa hal, ada 3 hal karakter struktur jaringan sosial yang berpengaruh terhadap keinovatifan ini. Yang pertama ada sentralitas, kemudian yang kedua kendala, dan juga yang ketiga adalah jangkauan. Nah, ini merupakan karakteristik dari struktur jaringan keinovatifan. Pertama adalah sentralitas. Sentralitas itu merupakan variability, merupakan seseorang yang dicirikan dengan karakter populer, di mana dia itu merupakan aktor center dalam suatu jaringan sosial, di mana pasti memiliki pengaruh yang kuat terhadap adopsi suatu inovasi. Bisa dikatakan bahwa seseorang yang memiliki sentralitas diri ini, mereka memiliki peran yang besar karena kebanyakan seseorang itu pasti meniru atau dapat mengadopsi berdasarkan apa yang dilakukan oleh aktor yang bersifat sentralitas ini tadi. Kemudian kendala. Dalam faktor kendala ini itu ketiadaan hubungan atau kontak langsung dari orang satu ke orang lainnya, itu sehingga biasanya menimbulkan salah paham. Nah, jadi kendala ini biasanya seseorang yang berperan sebagai aktor utama, di mana dia itu menyampaikan informasinya misalkan dari orang A ke orang B. Namun dia tidak mungkin menyampaikan informasi tersebut dari orang A ke orang C, melainkan informasinya disampaikan dari orang B ke orang C, sehingga antara orang A dan orang C ini tidak memiliki kontak langsung, di mana ketika terjadi suatu pendifusian informasi, biasanya terjadi suatu kesalahan dalam penyampaian informasinya. Jadi mungkin bisa terjadi salah paham atau salah konsep terkait dengan informasi yang disampaikan oleh si aktor A tadi. Nah, itu berarti komunikasi menjadi faktor utama
dalam penyampaian atau pendifusian inovasi. Sehingga informasi yang disampaikan oleh orang lain ke orang lainnya lagi itu menjadi lebih valid. Berarti harus benar-benar ditekankan kepada orang yang B tadi bahwa informasi itu tingkat kevalitannya atau tingkat kebenarannya itu harus tetap diperhatikan, tidak boleh ditambahi maupun dikurangi. Kemudian jangkauan. Pada faktor jangkauan ini maksudnya adalah jangkauan orang yang akan mengadopsi suatu inovasi itu akan lebih besar jika peran pemimpin opini itu dipegang oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Nah, jadi adanya jangkauan ini memiliki pengaruh yang positif, signifikan dengan pengadopsian suatu inovasi. Jadi kebanyakan karena jangkauannya itu bisa melalui media massa, bisa melalui interpersonal juga, karena yang menjadi peran utama adalah orang yang memiliki trendsetter atau orang yang berpengaruh besar, itu kemungkinan seseorang akan mengadopsi itu lebih besar lagi dan jangkauannya akan lebih luas. Kemudian yang kedua, ini adalah imitasi. Pada faktor imitasi atau meniru ini ada beberapa karakteristik struktur jaringan, di mana yang pertama ada kepadatan, kemudian yang kedua ada sentralisasi, dan juga ada kelekatan. Pertama kita bahas mengenai faktor kepadatan. Kepadatan jaringan itu merujuk pada proporsi yang relatif keterhubungan antara seseorang dalam jaringan. Suatu jaringan yang memiliki kepadatan tinggi itu dicirikan oleh jumlah hubungan yang besar antar orang yang termasuk dalam jaringan inovasi tadi. Semakin banyak jumlah relasi langsung itu semakin padat jaringannya. Jadi yang dimaksudkan pada faktor kepadatan ini adalah jumlah faktor relasi langsung yang lebih besar dibandingkan dengan faktor relasi yang tidak langsung. Faktor relasi langsung itu merupakan komunikasi interpersonalnya itu lebih ditingkatkan, lebih tinggi lagi, sehingga kemampuan seseorang untuk mengadopsi itu lebih besar, karena yang menjadikan ia mengadopsi adalah kebanyakan dari meniru orang yang ada di dekatnya atau orang yang memiliki pengaruh besar di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, sentralisasi. Karakter sentralisasi ini berhubungan dengan variabilitas dan sentralitas antar aktor atau antar orang yang terlibat dalam inovasi. Nah, faktor sentralisasi ini memiliki arti yang berkebalikan dengan sentralitas pada faktor keinovatifan tadi, di mana sentralitas yang rendah berarti distribusi relasi relatif lebih merata dalam jaringan, sehingga komunikasi antar aktor juga bisa terdistribusi lebih merata, atau dengan kata lain dominasi sejumlah kecil peran itu tidak terjadi. Jadi pada faktor sentralitas ini tidak ada seseorang yang berperan utama atau tidak ada aktor yang memiliki atau memegang trendsetternya, sehingga dalam jaringannya itu pendistribusian suatu inovasi lebih merata dan komunikasi antar seseorang dan orang lain itu lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah kelekatan. Kelekatan atau yang biasa disebut dengan embeddedness itu merujuk pada kenyataan bahwa tindakan dan outcome
ekonomis, penghasilan secara ekonomi, itu dipengaruhi oleh kelekatan relasi antar aktor dalam keseluruhan relasi yang ada dalam jaringan. Tingkat kelekatan aktor ini dipengaruhi oleh sejauh mana terjalin relasi dengan mitra. Jadi yang namanya kelekatan ini ada hubungannya nanti dengan faktor penghasilan ekonomi, sehingga keseluruhan relasi dalam jaringan itu keterkaitannya itu lebih erat, atau jaringan relasinya itu lebih erat lagi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses jaringan difusi dan juga pemimpin opini tadi. Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, bisa langsung diketik pada kolom komentar. Jangan lupa untuk melakukan presensi dengan mengetikkan nama juga pada kolom komentar, sehingga nanti bisa langsung saya rekap daftar kehadirannya. Saya ingatkan kembali untuk para mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, silahkan ketika sudah menyelesaikan video pembelajaran ini langsung saja menuju pada laman mahasiswa akun SIM Unu Blitar untuk mengunduh tugas lanjutan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.